Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bakal digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, suasana di internal P3 semakin panas. Sekjen Arwani Tomafi menyebut ada 20 Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 menginginkan pergantian Ketua Umum pada Muktamar yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Hal tersebut disampaikan Arwani Tomafi pada pertengahan Mei 2025 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Pernyataan Arwani mendapat tanggapan beragam. Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 tingkat provinsi menyatakan sikap membantah klaim Sekjen Partai. Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki menyatakan pihaknya mendukung hasil Mukernas P3 pada Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan ADART P3 soal persyaratan calon Ketua Umum P3. Dasuki menyebut Arwani sebagai petualang politik memprovokasi kader dan internal partai. Menurut Dasuki, cara-cara dilakukan Arwani bertentangan dengan konstitusi partai. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPW P3 Sumatera Utara Jafarudin Harahap, Ketua DPW P3 NTT Jainuddin Lonek, dan Ketua DPP P3 Tengku Amri. Amri menyesalkan pernyataan Arwani. Menurutnya, semua pengurus mestinya fokus pada hasil Mukernas melaksanakan program kerja, bukan membuat pernyataan bisa bikin gaduh suasana. Amri mengaku tak mempermasalahkan sosok yang akan maju di Muktamar mendatang. Ia berharap semua kader menghadapinya dengan sejuk. Secara eksklusif kepada Ruang Siar TV, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies, Soleh Basyari menilai bahwa pernyataan Arwani Tomafi adalah valid dengan kata lain benar adanya. Salah satu alasannya, menurut Soleh karena Arwani termasuk orang lama di P3. Ya, pertama bahwa Sekjen Arwani Tomafi itu bicara soal dukungan real. Pertama itu. Kemudian yang kedua, Sekjen ini orang lama dan sangat lama menjadi Sekjen, hampir 2 atau 3 periode. Yang ketiga, dia pegang data kekuatan real jaringan P3 di DPW maupun di DPC seluruh Indonesia. Bahkan termasuk jaringan-jaringan kiai-kiai pesantren atau pesantren besar yang menjadi stakeholder dan juga basis utama P3 di Jawa terutama. Jadi kalau Sekjen bicara soal itu, 20 DPW menginginkan Mardiono untuk lengser, itu menurut saya valid. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi atau biasa disebut Romi menyebut PLT Ketua Umum P3 Mardiono gagal memimpin P3 dan tidak layak maju sebagai calon Ketua Umum P3 pada Muktamar mendatang. Alasannya, kata Romi, hampir seluruh pengurus P3 di daerah menilai Mardiono harus diganti karena kepemimpinan Mardiono gagal membawa P3 lolos ke Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Iya, saya pikir Gus Romi realistis ya, bahwa ini P3 terlempar dari Senayan dan itu baru pertama kalinya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa terpanggil, tidak saja bahwa leluhurnya Bapak, Ibu, dan juga kakeknya itu orang-orang P3 di awal-awal, ketika partai terlempar, dia pasti terpanggil. Kemudian yang ketiga, saya yakin bahwa salah satu tokoh di P3 yang sangat ikonik setelah Hamzah Has almarhum. Dulu ketika ada Wapres Hamzah Has mengendalikan P3, itu sangat-sangat legend ya. Nah, sekarang ini posisi itu ditempati oleh Gus Romi ini. Dia pengendali secara tidak langsung, invisible hand. Atau bahkan saya menyebut dia itu adalah kingmaker-nya P3 sampai saat ini. Di sisi lain, PLT Ketua Umum Partai P3, Mardiono masuk dalam bursa calon Ketua Umum pada Muktamar mendatang. Mardiono sudah melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Namun sepertinya peta politik nasional tidak menguntungkan baginya. Soleh Basyari menyarankan Mardiono jika ingin bertahan sebagai Ketua Umum pada Muktamar nanti, maka harus mandiri karena posisinya terjepit dan berbahaya. Melihat bahwa beliau punya kecakapan terkait dengan pemetaan kekuatan ya, baik di DPW, DPC dan lebih-lebih di stakeholder itu. Nah, kemudian ini diperparah oleh rezim sekarang berubah. Jadi Pak Mur ini kan semua orang tahu bahwa dia didudukkan di situ oleh mantan Presiden Jokowi. Nah, kalau rezim kontemporer atau politik kontemporer kita ini kan di dalam hal-hal tertentu itu agak riskan ketika sandaran-sandaran itu atau Pak Mur tidak mencoba untuk memandirikan dirinya. Ketika Jokowi udah lengser, kemudian Pak Mur tidak mandiri, ya otomatis dia tidak punya backup di level negara dan itu berbahaya. Lantas, siapakah yang berpeluang menjadi Ketua Umum P3 pada Muktamar mendatang?
Waketum DPP P3, Amir Uskara masuk dalam bursa maju sebagai Ketua Umum P3. Selain Amir Uskara, ada Andi Amran Sulaiman, saat ini menjabat Menteri Pertanian akan maju di bursa calon Ketum P3. Amran ini kan bisa disebut putra mahkotanya politisi di kawasan Indonesia Timur. Jadi, dan dia punya resources yang luar biasa, di samping sekarang salah satu kepercayaannya Prabowo. Dia anggota kabinet dan kementeriannya juga diandalkan untuk program-program ketahanan pangan. Jadi saya meyakini restu itu ke beliau. Sementara kita juga melihat Amir Uskara, dia ini bisa disebut dengan politisi muda yang sedang on fire. Ketika lagi on fire, otomatis dia tertantang untuk masuk gelanggang. Persoalan dukungan ada atau tidak itu soal lain. Mungkin seperti itu. Peluangnya gimana, Gus? Ya kalau hitungan politik jelas, Amran bisa melibas semuanya itu. Menurut Soleh Basyari, Amran Sulaiman sebagai rising star meski newcomer atau pendatang baru bisa menyelamatkan P3. Siapa? Dari banyak variabel, tidak hanya restu, tapi juga logistik, kemudian newcomer yang rising star yang diharapkan untuk menyelamatkan P3, di Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kata Soleh Basyari, Prabowo butuh dukungan berbasis Islam mengimbangi PKS dan PKB. Pilihan Prabowo bisa jadi jatuh kepada Amran Sulaiman melalui P3. Ketua Umum P3 pada muktamar nanti adalah restu dan izin Prabowo. Kedekatan spesial antara Ketua Umum P3 dengan Prabowo bisa menentukan nasib P3. Buktinya P3 di bawah kepemimpinan Mardiono tidak mendapatkan porsi bagus di pemerintahan Prabowo meski menyatakan mendukung. Iya, apapun presiden incumbent itu penentu atau muara dari segala perhelatan politik di negeri ini. Faktor itu jelas menjadi variabel utama menurut saya. Tidak hanya di politik, bahkan di organisasi masyarakat non politik pun faktor presiden menjadi penentu. Jadi selama ini kan Mardiono dikonotasikan sebagai katakanlah orangnya lurah lama. Nah, ketika lurah lama udah lengser, kemudian Mardiono tidak segera mandiri, otomatis bisa disebut, menurut saya itu finish lah. Ya, Prabowo ini butuh loyalis partai berbasis Islam ya, untuk mengimbangi atau untuk dalam tanda kutip menyeimbangkan kekuatan PKB dan PKS. Jadi dia perlu lain ketika katakanlah PKS dan PKB ini agak sedikit nakal gitu. Jadi dia perlu pengimbang di situ dan itu Prabowo perlu mendudukkan orang yang sangat dipercaya untuk mengendalikan dan menyelamatkan P3 ini, dan itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Sebagai informasi, Muktamar P3 akan digelar pada Agustus atau September mendatang. Ketua Umum dan pengurus DPP akan dipilih oleh Muktamirin yang jumlahnya lebih dari 1.200 orang. Sejumlah nama masuk bursa calon Ketua Umum P3. Selain dari internal, ada tokoh dari eksternal bakal bersaing pada arena muktamar digelar di Pulau Dewata. Sejumlah nama eksternal yang mencuat, yakni mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketum PP Muhammadiyah 2005 hingga 2015, dan Ketua MUI 2014 hingga 2015, Din Syamsuddin. Nama lain, ada Sekjen PBNU saat ini sebagai Menso Saifullah Yusuf. Selain itu, ada nama mantan Ketua MK 2013 hingga 2015, Hamdan Zulfa.